Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya, Pendeta Glenn Latuheru, menyapa setiap Sobat Maestro melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita terus diperlengkapi, kita terus belajar merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan bahwa firman Tuhan itulah yang membersihkan kehidupan kita. Sehingga setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan itu seperti cermin, yang pada akhirnya kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita tahu apa yang menjadi kesalahan kita, dan kita siap untuk memperbaikinya, sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan tapi dalam terang Tuhan yang ajaib. Sehingga semakin hari kita semakin disempurnakan, semakin hari kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan, dan pada akhirnya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mungkin hari-hari sepanjang hari ini kami masih mengalami banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan, tapi kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami, ada tangan Tuhan yang kuat yang menghibur kami, sehingga kalau kami boleh ada hari ini tegak berdiri dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik, semua karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib, semua karena pertolongan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Bapa, kami berdoa, kami akan merenungkan firman-Mu, bicara bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu yang melawat kami, memberikan kami kekuatan, sehingga hari-hari hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di masa-masa pandemik ini Tuhan mau setiap kita tetap kuat. Tapi mungkin sebagian kita berkata, pendeta, bagaimana saya bisa kuat kalau usaha saya merosot penghasilannya? Pendeta, bagaimana saya bisa kuat kalau saya lihat suami saya sedang selingkuh dan justru semakin hari semakin parah kehidupan? Pendeta, bagaimana saya bisa kuat di tengah-tengah pandemik ini? Saya terpapar COVID, suami saya selingkuh, penghasilan omset usaha saya menurun, sehingga seakan-akan ada pukulan bertubi-tubi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah ada jawaban dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah memberikan jalan keluar buat kehidupan kita. Sekarang tinggal kita mau nggak melakukannya. Apa yang firman Tuhan katakan? Coba saudara lihat dalam Yesaya 40 ayat 31. Betul, saya mengerti, sudah dikasih dalam Tuhan. Setiap kita tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya pergumulan. Setiap kita mengalami satu masalah selesai, datang masalah yang baru. Masalah yang baru selesai, datang masalah yang lebih baru. Sehingga tiap hari kita mengalami pergumulan. Betul lah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kesusahan sehari, biarlah untuk sehari. Karena setiap hari ada kesusahan berarti, saudaraku. Tapi bukan berarti kalau Tuhan izinkan ada kesusahan setiap hari kita ditinggalkan seorang diri. No, Alkitab jelas mencatat Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita, Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah penderitaan kita, Dia tetap menghibur, menguatkan, meneguhkan, bahkan berjalan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan bilang apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, lihat saudara, jadi ada orang-orang di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, dia tetap terus cari Tuhan. Dia tetap terus setia cari Tuhan. Maka jaminannya, kita katakan apa? Dia mendapatkan kekuatan yang baru. Dengan kata lain, tidak akan pernah habis kekuatan yang dipunyai oleh orang tersebut. Sekalipun dia mengalami masa-masa sukar, sekalipun dia mengalami begitu banyak goncangan-goncangan dari segi kehidupannya, tapi Alkitab menjamin kalau orang ini tetap terus setia, kalau orang ini tetap terus menantikan Tuhan, maka dia akan mendapatkan kekuatan baru. Ibarat handphone, dia tertempel terus pada chargernya, saudara, maka tidak akan pernah namanya mengalami habis baterai, saudaraku. Terus selalu terisi. Kenapa? Karena terhubung, terkonek dengan
pemberi kekuatan, dari sumber kekuatannya. Nah, ini yang mesti kita miliki. Bahwa sekalipun saya harus mengalami masa-masa sukar, saya tetap terus harus menantikan Tuhan. Apa sih maksudnya menantikan Tuhan? Tetap terus cari Tuhan. Tetap terus nantikan hadirat Tuhan. Tetap terus meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tetap terus dekat hadiratnya. Tetap terus mencari Tuhan. Sehingga akhirnya orang-orang seperti ini gak akan pernah mengalami kelemahan, gak akan pernah mengalami kehabisan kekuatan. Besok cari Tuhan, dapat kekuatan yang baru. Besok lagi cari Tuhan, dapat lagi kekuatan yang baru. Setiap hari akan mengalami kekuatan yang baru. Mungkin sebagian kita bilang, tapi caranya bagaimana? Ya lu beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan, you menyembah Tuhan, you datang kepada Tuhan. Allah itu roh. Di mana-mana tempat kita berada, kita bisa mencari Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan buat setiap kita. Apa yang dikatakan selanjutnya? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama burung Raja Wali, seekor Raja Wali. Ada badai di tengah-tengahnya, dia naik di atas badai. Bukan justru dia menghindar dari badai, justru di tengah-tengah badai dia pakai badai untuk terbang lebih tinggi. Itu Raja Wali. Amin. Maksudnya apa? Kenapa Alkitab katakan mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya? Ada badai tidak menjadikan burung Raja Wali semakin nyungsep, turun, jatuh ke bawah. No. Justru dengan adanya badai, dia menari di atas badai. Kenapa? Karena dia tahu di tengah-tengah badai dia dapatkan kekuatan untuk terbang lebih tinggi. Karena badai itu, saudara. Karena badai, Raja Wali lebih terbang lebih tinggi. Itu sebabnya Alkitab mengumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang yang punya pergumulan, orang yang punya masalah, tapi dia menantikan Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah masa-masa sukar, di tengah-tengah pandemi ini, dia tetap terbang tinggi. Kenapa? Karena badai itu membuat dia semakin hari semakin cari Tuhan. Badai itu membuat dia semakin hari semakin kuat. Karena Tuhan ada di tengah-tengah hidupnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan juga tidak menjadi lelah. Tidak ada kecapean, tidak ada kelelahan. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari capek, pendeta cari Tuhan. Capek saya ibadah sama Tuhan, pendeta. Saya udah doa, saya udah puasa, tidak ada pemulihan dalam rumah tangga saya. Capek saya, pendeta, ngeliat suami saya udah puasain, saya udah doain, udah tumpangin tangan, tumpangin kaki, pendeta. Nggak berubah-berubah. Capek saya, pendeta. Karena apa? Karena kehilangan kekuatan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Alkitab menjamin, engkau mau melihat engkau tidak pernah capek, engkau tidak pernah letih, engkau tidak pernah lesu, datang sama Yesus. Yesus bilang apa? Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab udah catat. Yesus minta masalah setiap kita. Ayo serahkan masalahmu. Setelah engkau menyerahkan masalahmu, stop pikirkan pergumulanmu, stop pikirkan masalahmu. Semua itu udah ada di tangan Tuhan. Jangan kau pikirkan lagi. Tugas kita setiap saat kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku bawa suamiku, Tuhan, aku bawa ekonomiku, Tuhan, aku bawa utang piutangku, Tuhan, aku bawa daganganku, Tuhan, aku bawa anak-anakku, Tuhan, aku bawa segala kekhawatiranku. Karena Alkitab jelas katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bahwa hari ini kami bersyukur karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu. Engkau yang meneguhkan kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami untuk tetap terus bertahan di tengah-tengah badai. Karena kami tahu kekuatan dari Tuhan itu tetap terus ada dalam kehidupan kami. Setiap hari kekuatan dari Tuhan terus Tuhan kasih. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang hari ini terus mendengarkan firman Tuhan dan mereka tetap tertanam dalam firman-Mu. Ada badai, mereka akan terbang di atas badai. Ada pergumulan, mereka akan terbang di atas pergumulan. Mereka akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang mereka nantikan adalah Tuhan yang selalu menggenapi dan menepati apa yang Tuhan janjikan. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan buat setiap mereka yang lelah. Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan untuk mereka menghadapi badai di tengah-tengah masa-masa sukar, masa-masa krisis, masa-masa yang menakutkan ini. Mereka tetap menantikan Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Hamba berdoa buat setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.